sehingga saya memulainya ini dari perkembangan teori pragmatik. Sehingga berikutnya mungkin Pak Budi dan Bu Dian akan siap melanjutkan ke yang lebih spesifik di ranah yang lebih menukil lagi di bidang pariwisata. Yang kedua, bahwa minat saya itu pragmatik tapi di bidang kesopanan. Jadi saya akan melihat perkembangan teori pragmatik ini dari sudut pandang teori kesopanan. Mungkin dari sudut pandang yang lain perkembangannya akan berbeda, misalnya dari sudut pandang pragmatik dan pengajaran dan seterusnya. Jadi apa yang saya sampaikan ini nanti adalah dari sudut pandang teori kesopanan. Ya, baik, kita langsung saja masuk ke ini. Semoga semua bisa melihat yang saya share di PowerPoint ini. Nah, ini roadmap kita jalan yang akan kita bahas pada pagi ini. Saya mulainya dari teori klasik dulu. Ya, ini ada beberapa, yaitu antara speech acts dan cooperative principle. Kemudian apa pengaruh teori klasik ini terhadap pendekatan gelombang pertama? Gelombang pertama itu misalnya yang saya maksud dengan gelombang pertama itu adalah Valley, kemudian Brunet-Vincent, Lakoff dan seterusnya. Ya, tiga itu yang paling dominan. Kemudian di ujung gelombang pertama akan ada beberapa kritik terhadap gelombang pertama, yang dari kritik itu kemudian menghasilkan pendekatan gelombang kedua yang lebih dikenal dengan nama discursive approaches atau postmodern gitu ya. Kemudian dari sana tetap ada namanya perkembangan ilmu, sangat cepat sekali, ada banyak ketidakpuasan sehingga kemudian lahirlah gelombang ketiga. Kita lihat yang dari yang dasar dulu, kita melihat bahwa teori klasik saya menyebut speech act itu, kemudian cooperative principle itu adalah teori klasik. Speech acts, seperti kita ketahui itu dulu diusulkan oleh Austin, kemudian Slay ya. Intinya bahwa ketika seseorang menyampaikan sesuatu itu, maka dia tidak hanya menginformasikan sesuatu, tapi juga melakukan sesuatu atau yang disebut dengan performatif. Nah, di dalam sana juga setiap seseorang menyampaikan sesuatu, maka dia mengatakan sesuatu atau lokusi, kemudian dia punya maksud tertentu atau ilokusi, dan juga ingin mempengaruhi seseorang atau perlokusi. Nah, di dalam teori klasik ini yang speech act juga ada pembahasan mengenai taksonomi, terutama taksonomi ilokusi ya, daya ilokusinya. Kemudian yang kita lihat bahwa ketika membaca bukunya Shirley, bukunya Austin itu, maka contoh-contoh yang muncul adalah ada kalimat, kemudian kalimat itu dianalisis, ini performatif, ini dan seterusnya begitu. Maka itu saya pahami sebagai act by act analysis, tidak dalam sebuah contoh dalam sebuah diskurs yang panjang. Kalaupun ada percakapan pendek, kemudian kata atau kalimat per kalimat itu yang kemudian dianalisis, maka saya memahaminya sebagai act by act analysis di sana. Teori klasik yang kedua ada cooperative principle. Ya, di sana semua saya pikir sudah paham tentang cooperative principle atau prinsip-prinsip kerjasama. Di sana ada maksim subnya, itu adalah maksim percakapan, sub dari prinsip-prinsip kerjasama. Ada maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relation, kemudian maksim of manner. Intinya ketika seseorang berbicara, maka agar pembicaraan itu berlangsung dengan lancar, seseorang itu harus mengatakan sesuatu dengan benar atau maksim of quality, jumlahnya harus tepat,
tidak kurang, tidak berlebih gitu. Kalau misalnya ada orang bertanya, bagaimana kabar anakmu? Dan dijawab, ya alhamdulillah, gitu ya. Kalau dijawab, bagaimana kabar anakmu? Cuma dikatakan hidup, itu kurang. Jadi ada sesuatu yang atau malah dia panjang lebar menceritakan kegiatan anaknya itu melebihi, maka dia melanggar maksim quantity. Harus nyambung dan jelas yang disampaikan. Ini sekilas mengenai kooperatif prinsipal ya, yang mendasari bagaimana sebuah percakapan itu bisa berlangsung. Maximum of relation ini kalau dalam dunia komedi sering dipakai komedian itu, misalnya dengan melanggar maximum of relation untuk menciptakan sesuatu yang lucu. Kalau kita misalnya melihat bolot itu, nah itu dia betul-betul memanfaatkan pelanggaran maximum of relation itu untuk membuat kita semua tertawa. Jadi saya pikir semua sudah tahu dengan Pak Bolot itu, dengan bagaimana beliau itu memanfaatkan eksploitasi maximum of relation itu untuk menciptakan humor. Yang ini, sebelum melihat apa itu pengaruh teori klasik terhadap gelombang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa nama pendekatan gelombang pertama ini saya ambil dari punyanya Culpeper ya, yang mengatakan bahwa di awal tahun 2000 itu telah lahir tiga tahapan teori, yaitu teori klasik, first wave approaches, dan kemudian second wave approach. Ini di kartografi menyebutnya dengan istilah yang berbeda, ada yaitu teori klasik, teori tradisional itu yang first wave, kemudian ada postmodern itu yang second wave atau diskursif. Ini istilah itu saya ambil dari sana. Kemudian apa pengaruh teori klasik itu terhadap gelombang pertama? Kita lihat bahwa teori gelombang pertama itu masih kelanjutan dari teori klasik ya, karena mereka masih fokus pada cooperative principle dengan implication-nya dan speech act. Apa buktinya? Kita lihat misalnya Cliff itu dalam bukunya, ini sebenarnya yang pernah saya rasakan ketika membaca atau mempelajari cooperative principle ya. Kenapa orang itu sering melanggar kooperatif maksim percakapan gitu. Kenapa orang Jawa itu sering melanggar maksim of quantity ketika pinjam utang gitu. Muter-muter kemana dulu, ngalor ngidul ke utara ke selatan sampai ngomongnya di ujungnya pinjam uang. Itu melanggar maksim of quantity. Kenapa sering terjadi pelanggaran seperti itu? Kemudian dijawab oleh Lee, dia mengatakan bahwa cooperative principle digunakan agar percakapan berjalan lancar, tetapi ini tidak bisa menjawab. Misalnya orang sering menggunakan tidak langsung, ini speech act ya, pengaruh speech di sana, maka dia mengatakan maka diperlukan prinsip-prinsip kesopanan untuk menjaga hubungan persahabatan ataupun managing relationship. Nah ini kita lihat bukti pertama dari pengaruh teori klasik terhadap gelombang pertama. Yang berikutnya kita melihat bahwa baik cooperative principle maupun pendekatan gelombang pertama itu berorientasi pada makna penutur. Kalau kita melihat misalnya punyanya Brown Levinson, positive politeness. Apa yang dimaksud dengan kesopanan dalam positive politeness itu adalah ketika seseorang atau leader ingin agar bagian atau seluruh keinginannya itu dihargai atau dihormati oleh orang lain. Maka di sini perspektif sopan tidak sopan itu ada perspektif penutur. Karena di sana kalimatnya jelas bahwa kalimat yang sopan adalah ketika kalimat itu mengakomodasi atau menghormati keinginan dari penutur. Ini positif politeness-nya Brown Levinson. Maka kesopanan di sini adalah berorientasi pada evaluasi penutur. Kita lihat juga speech act dan pendekatan gelombang pertama. Saya katakan tadi ada act by act analysis. Kalau kita melihat contohnya Brown Levinson, kemudian Lee, maka di sana cenderung pada kalimat-kalimat kemudian dianalisis. Nah ini saya pahami sebagai act by act analysis. Yang berikutnya kita lihat
persamaan teorinya misalnya punyanya cooperative principle dengan Lick ya. Di sana dua-duanya masih berbasis pada maksim, aturan, dan prinsip. Nah, kita lihat ada maksim-maksim itu hampir sama di antara keduanya. Nah, ini maka kita lihat sebagian contoh dari pengaruh besar dari teori klasik itu terhadap perkembangan teori gelombang pertama. Meskipun ini melompat dari teori komunikasi umum ke dalam teori kesopanan, gitu ya. Tapi prinsip-prinsipnya hampir sama di sana. Berikutnya kita masuk pembahasan mengenai teori gelombang pertama ya. Misalnya ini contoh yang pertama ada punyanya Lick. Saya pikir ini Lick sangat populer di Indonesia. Almarhum ini sudah beberapa tahun yang lalu meninggal. Lick. Ini kita lihat ada tag maxim, generosity maxim, approbation maxim, modesty maxim, agreement maxim, dan sympathy maxim. Saya pikir semua sudah paham. Kalau kita melihat, kalau kita mau mengkritisi, di sini terlihat kesopanan itu definisinya adalah pada cost and benefit, jadi untung dan rugi. Mempersilahkan semuanya mengkritisi kenapa bisa seperti itu. Kalau saya boleh mengatakan ini mungkin ya sedikit pengaruh dari kapitalisme, gitu ya. Jadi budaya pada di sana. Untung dan rugi itu yang menentukan kesopanan. Berapa besar untung dan rugi yang diterima oleh penutur dan lawan tutur. Nah, tapi kita lihat di sini minimize benefit to self, maximize cost to self ini masih cenderung pada evaluasi penutur. Ini sedikit tentang Lick principle, hanya mengingatkan saja. Saya pikir semua juga sudah paham tentang itu. Kemudian kita lihat yang kedua yang sangat fenomenal itu adalah punyanya Brown dan Levinson. Brown dan Levinson universal politeness dalam bukunya itu. Bahkan dalam bidang yang lain pun banyak memakai yang ini ya. Kalau misalnya saya membuka silabi ilmu komunikasi itu juga di dalamnya membahas ini. Kemudian ada antropologi linguistik juga referennya beberapa tahun yang sebelum tahun 2000 itu referennya adalah ke Brown dan Levinson. Ini sangat fenomenal sekali. Ada beberapa istilah yang mungkin semua kita paham dalam Brown dan Levinson. Kesopanan Brown dan Levinson ini. Yang pertama ada face. Face, kalau kita melihat bukunya Brown Levinson, maka face itu diartikan sebagai public self image. Jadi gambaran atau citra diri yang ingin ditampilkan ke dalam masyarakat. Itu adalah face. Jadi wajah kita itu adalah citra diri kita yang ingin kita tampilkan di dalam masyarakat. Ada juga yang kedua adalah face as wants, gitu ya. Face as wants. Ini adalah keinginan dari penutur agar seseorang itu agar keinginannya itu diakomodasi oleh orang lain. Face as wants. Kemudian yang berikutnya sudah saya singgung tadi ada negative politeness dan positive politeness. Ini yang mungkin nanti akan sangat berpengaruh di dalam strateginya. Negative politeness itu adalah keinginan penutur. Berarti ini adalah evaluasi penutur. Keinginan penutur agar keinginannya dia atau face dia, wajah dia itu tidak dihalang-halangi orang lain. Baik sebagai maupun seluruhnya. Pak Nurwanto, mungkin tidak pakai headset karena suaranya ada storming. Coba lepas headset dulu. Karena headset iya. Masih agak. Masih, Pak. Coba nggak pakai headset, pakai audio komputer aja mungkin. Saya coba pakai headset yang satunya ya. Iya. Suaranya. Yang tidak ada speakernya. Okay. Baik, guys, masih? Nah, cukup jelas, Pak. Baik. Cukup jelas ya. Iya, terima kasih Pak. Monggo. Ya. Jadi, selanjutnya tadi sampai pada negative face, keinginan dari speaker agar keinginan dia, wajah dia itu tidak dihalangi oleh orang lain. Sekali lagi berarti ini adalah evaluasi speaker, evaluasi penutur. Kemudian ada positive face. Dalam positive face, apa yang dimaksud dengan kesopanan itu adalah
ketika keinginan dari penutur itu dihormati atau diakomodasi baik sebagian ataupun seluruhnya oleh orang lain. Jadi inilah definisi kesopanan dalam Brown Levinson, baik yang negatif phase maupun positive phase. Jadi ini yang sekali lagi saya sampaikan tadi, bahwa ini menunjukkan adanya speaker evaluation di sana. Berikutnya ada istilah yang sangat terkenal juga, yaitu Face Returning Acts atau FTA biasanya disingkat begitu, bahwa ini adalah semua perilaku atau tuturan atau aksi yang kemungkinan mengancam wajah seseorang. Ini adalah atau mengancam image atau citra seseorang. Ini adalah Face Returning Acts. Nah, nanti bisa dilihat di di PowerPoint saya yang lebih banyak definisinya di sana. Oke, ini yang saya sampaikan tadi, Brown dan Levinson politeness strategy. Bagaimana seseorang itu harus mematuhi definisi politeness yang disampaikan oleh. Ini 5 ya, kita lihat di sana, mulai dari yang paling atas itu yang lebih sopan sampai yang seterusnya gitu. Estimation risk of face loss gitu ya. Ada on record, kemudian positive politeness, negative politeness, off record, kemudian to the FDA. Yang terakhir ini Brown Levinson mengatakan dia tidak akan membahas lebih jauh gitu, karena sulit untuk mendapatkan memang ini to the FDA, maka tidak ada kalimatnya, silent. Misalnya give me the book itu on record, kemudian can you give me the book, dapatkah Anda memberikan buku itu? Nah, ini positive politeness. Atau yang lebih tidak langsung lagi, saya tahu Anda sibuk dan bla 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 bla, tapi saya membutuhkan buku itu, bisakah Anda memberikannya kepada saya? Nah, ini negatif politeness, dan semakin dalam sisi tidak langsungan dari kesopanan itu. Ini Brown definition politeness strategy, saya langsung saja singkat. Kemudian coba kita mulai melakukan critical thinking. Saya mengundang Ibu dan Bapak semua untuk melakukan telah kritis terhadap teori gelombang pertama. Ini saya hanya menyampaikan beberapa hal saja. Silakan nanti semuanya yang lain untuk ketika menemukan untuk ditambahkan terhadap kritik ini dalam catatannya masing-masing, kemudian boleh dalam bentuk paper dipublish ya. Jadi ya. Kritik yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, bahwa kesopanan itu definisinya ada pada evaluasi penutur. Nanti pada tahap berikutnya akan ada pengembangan di sana. Kemudian misalnya ide mengatakan bahwa teori gelombang pertama itu banyak dipengaruhi oleh bahasa Barat ya, sehingga ada kalanya ini tidak bisa menganalisis dengan tepat bahasa-bahasa yang honorific. Honorific rich languages seperti bahasa Jepang, bahasa Jawa, mungkin bahasa Padang juga ada, bahasa Thailand juga ada. Ini kadang-kadang susah untuk dianalisis dengan menggunakan gelombang pertama. Kemudian kritik yang lain yang paling keras itu adalah pada kritik terhadap klaim universal yang dilakukan oleh Brown Levinson. Dalam judul bukunya sudah ada universalisme ya. Ini banyak yang mengkritik, mengatakan bahwa tidak semua bahasa seperti itu. Ini Mills, misalnya Sarah Mills menunjukkan penelitian di Inggris, ada stereotypes yang dipakai di sana. Stereotipnya adalah kesopanan yang banyak dipakai adalah kesopanan kelompok menengah ke atas, yang menengah kulit putih. Misalnya ada negative politeness, orang hormat, deference ini. Saya berikan teori yang berhati, mungkin kalau yang lain ada terjemahan yang berbeda dalam bahasa Indonesia, monggo nanti saya beritahu. Kemudian apology, permintaan maaf, dan seterusnya. Suatu ketika ada teman saya dari Jerman datang ke Inggris, beliaunya sangat kaget sekali karena di jalan di mana-mana dia selalu ketemu orang bilang I'm sorry, dan seterusnya begitu. Ini negatif politeness yang ada di sana, sehingga itu hal yang tidak dialami ketika di Jerman, sehingga ini
kesopanan yang stereotip kesopanan yang ada di Inggris yang menurut Smith. Kemudian dia melihat kelas pekerja itu dia cenderung menolak negative politeness ini karena membuat jarak di antara member. Jadi mereka lebih suka dengan yang bahasa yang bebas, gitu ya. Sehingga Mills ini melihat ada perbedaan antara kelas menengah dengan kelas pekerja. Sehingga disimpulkan bahwa antara gender, kelas, sosial kelas itu memiliki gaya bahasa atau kesopanan yang berbeda-beda, maka tidak bisa dikatakan ada universalisme. Kemudian yang berikutnya adalah ciri yang lain dari kritik lain terhadap gelombang pertama adalah theoretical driven analysis. Jadi analisisnya itu selalu mengacu kepada teori. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin membimbing masuk S1, ini yang paling mudah dan paling menyenangkan itu ketika menggunakan teorinya Brown-Levinson, teorinya Lee gitu, karena mahasiswa tinggal mencari data kemudian melakukan klasifikasi data itu ke dalam teorinya Lee maupun teorinya Brown-Levinson. Maka di sini lagi kembali kepada teori, maka disebut dengan theoretical driven analysis. Ini yang memang sangat mudah, sangat sederhana, yang apalagi kalau anak S1 itu kan cenderung pada penerapan teori, gitu ya, sehingga ini sangat cocok, sangat mudah. Ketika mahasiswa itu saya mencoba untuk meminta menganalisis secara bebas ke dalam diskursif maupun yang gelombang ketiga, mereka ada banyak sekali kesulitan sehingga lagi-lagi masuk ke dalam critical driven analysis. Itu beberapa kritik saya, kritik yang saya temukan di beberapa tulisan ya. Dan tapi kalau mungkin Bapak Ibu punya kritik yang lain, monggo saya silakan untuk melakukan critical thinking yang ada di sini. Yang coba kita lihat apa hasil dari kritik itu. Hasil dari kritik itu adalah salah satunya keinginan agar kesopanan itu tidak hanya dari evaluasi penutur, tapi harus ada evaluasi yang seimbang antara penutur dan lawan tutur. Jadi tanggapan penutur dan seterusnya kedua belah itu harus dianalisis kesopanannya, bukan hanya dari keinginan dari penutur, bukan hanya keinginan penutur terhadap pajak dia, gitu. Tapi harus melibatkan. Makanya di sini dalam gelombang kedua itu lebih cenderung pada discourse ya, datanya yang panjang begitu, sehingga agak berbeda dengan yang gelombang pertama. Baik, pengantar saja bahwa pendekatan gelombang kedua ini sebutan lainnya adalah discourse analysis, bukan discourse, maaf, discursive analysis, discursive approaches, ataupun postmodern. Discursive itu saya belum betul dengan menemukan yang Indonesia betul, ya, terjemahannya. Saya tulis saja, saya sebut saja pengucapannya dalam bahasa Inggris, tapi tulisnya dalam bahasa Indonesia seperti diskursif seperti itu. Jadi semoga nanti kalau ada yang menemukan definisi yang lebih bagus bahasa Indonesia bisa dipakai. Diskursive approach itu menekankan pada contested impoliteness, bahwa kesopanan itu terkontestasi, gitu ya. Satu dengan orang lain berbeda, satu kelompok dengan kelompok lain itu berbeda, tidak sama. Seperti jadi kelompok kelas menengah dengan kelompok kerja, mereka punya definisi kesopanan yang berbeda-beda. Istilah yang lain itu adalah postmodern. Ini postmodern banyak dipakai dalam bidang ilmu yang lain juga, politik dan seterusnya. Secara umum kalau yang di dalam pendekatan kesopanan itu ini menolak generalisasi seperti yang dilakukan oleh gelombang pertama, ada maksim-maksim seperti itu. Kemudian ciri yang gelombang kedua, karena gelombang pertama itu menggunakan act-by-act analysis, dia mengusulkan data berupa percakapan alami yang lebih panjang, yang sangat panjang, tidak hanya 1-2, tapi data yang panjang. Bahkan nanti misalnya terkurang itu mengusulkan data frame analysis menggunakan corpus, gitu ya. Kemudian
gelombang kedua ini lebih menyukai analisis mikro. Jadi yang norma dan kesopanan itu yang tidak norma dan kesopanan ada di dalam percakapan itu. Dan nanti lebih panjang lebarnya silakan contoh analisisnya ada di relational work-nya Locke dan Watts itu ya. Kemudian misalnya Allen itu melakukan pembedaan antara first order politeness dan second order politeness atau politeness 1 dan politeness 2. Ini dibedakan. Bahwa kesopanan itu ada dari dua unsur, dua sumber. Yang pertama adalah first order politeness itu adalah kesopanan yang bersumber dari penutur. Jadi apa yang disampaikan penutur, persepsi penutur, itulah sumber pertama dari kesopanan. Yang berikutnya, ada juga kesopanan yang disampaikan oleh teoretician atau teoris gitu ya. Ada analis, ada peneliti itu juga kadang-kadang memasukkan definisi kesopanan dia. Nah, ini disebut dengan second order politeness karena bukan langsung dari penutur. Maka buku-buku teori yang sebenarnya itu adalah second order politeness. Tetapi gelombang kedua ini lebih menyukai, lebih preference terhadap first order politeness atau politeness 1. Kemudian saya bilang tadi definisi kesopanan harus melibatkan evaluasi ulang dari itu, kemudian menolak analisis kuantitatif dan mendorong adanya kajian ketidaksopanan. Selama ini yang banyak terjadi adalah analisis tentang kesopanan, tapi ketidaksopanan agak jarang dilakukan analisisnya karena memang agak sulit ya mencari data. Saya merasakan agak susah untuk mencari ketidaksopanan. Menunggu orang ngomong yang tidak sopan itu kadang-kadang ya susah juga. Ngomong menunggu orang 4 itu kemudian kita rekam pada saat kita rekam itu ya susah juga. Maka ini didorong juga kajian politeness itu bukan hanya politeness tapi juga dalamnya ada impoliteness. Yang paling mendasar adalah data driven analysis. Jadi analisis dari bawah, bottom up. Dari data yang ada kemudian dianalisis, dihasilkan menjadi deskripsi model. Nah, ini data driven analysis, bukan lagi theoretical driven analysis. Satu contoh saja ini, ada banyak dari pendekatan gelombang kedua. Satu contoh ini adalah relational work. Saya kasih contoh karena saya sedang menulis tentang ini, saya melakukan kritik terhadap teori ini, sehingga yang paling mudah saya ingat ya ini. Ini kita lihat relational work ini dalam menyampaikan alternatif definisi kesopanan. Tidak seperti positif maupun negatif politeness, begitu ya. Ini melibatkan evaluasi lawan tutur. Yang pasti dalam relational work ini, Locke dan Watts, ini silakan nanti dibuka tahun 2005, ada sudah tulisan di tahun yang lain. Itu ada dua jenis percakapan, yaitu mark atau tertandai dan unmark atau yang tidak tertandai. Jadi kalau kita ngobrol, saya dengan Pak Faisal ngobrol selama 1 jam gitu, ketawa-ketawa Dewi tanpa adanya insiden apapun, maka ini unmark, tidak tertandai. Tetapi kalau saya ngobrol dengan Pak Faisal, gitu ya, misalnya dengan Pak Budi atau dengan Pak Talur, saya panggil Pak Budi itu, kue itu gimana sih Pak? Gitu. Kemudian Pak Faisal bilang, masa ngomong sama Pak Budi pakai kue? Dan bahasa Jawa, kue itu artinya kamu. Ya. Maka ketika Pak Faisal mengatakan, masa kamu bilang kue sama Pak Budi? Harusnya kan bilang pandangan. Maka di sini percakapan saya, kalimat saya sudah tertandai oleh tuturan Pak Faisal, oleh evaluasi Pak Faisal, evaluasi here. Maka ini disebut dengan negatively marked conversation, percakapan yang ditandai secara negatif. Atau misalnya Pak Faisal sedang ngobrol, begitu Pak Faisal bilang, betul Pak, luar biasa itu dan seterusnya itu, maka ini disebut dengan ditandai secara positif. Tetapi ketika ngobrol tidak ada penanda seperti itu, penanda misalnya, kamu sopan, kamu nggak sopan, kamu kasar, kamu jahil, kamu jahat, seperti nggak ada penanda seperti itu, maka
tuturannya itu menjadi unmarked, tidak tertandai. Kalau unmarked, kalau menurut Lovelock berarti tuturan itu sudah sesuai dengan norma mikro di dalam percakapan itu. Ya, norma mikro dalam percakapan. Kenapa perlu mikro? Karena tiap tempat berbeda. Misalnya, maaf, mungkin di suatu tempat di Jawa Timur kabarnya itu kalau misalnya teman-teman lama atau yang sekitar itu mungkin kadang-kadang diucapkan misalnya kata diancur itu, tapi ya temennya santai-santai saja ketawa-ketawa begitu, berarti kata itu bukan kata yang tidak sopan, tetapi kata yang sesuai dengan norma mikro di dalam kelompok itu. Maka dalam kelompok itu ya biasa saja, dari unmarked. Tapi ketika itu disampaikan di dalam percakapan orang Solo, nah itu bisa luar biasa arahnya, gitu ya. Karena itu mungkin di dalam bahasa budaya Solo itu sudah sangat-sangat kasar, maka menjadi negatif 5 yang ditempatkan menjadi unmarked. Nah ini mungkin Bapak Ibu banyak menemukannya seperti itu. Nah ini maka kalimat-kalimat seperti tadi itu yang secara umum tidak sopan, tapi dalam kelompok itu tetap dianggap sopan, itu disebut dengan non-polite. Bukan impolite, tadi non-polite. Maka kalimat yang unmarked, tuturan yang unmarked, yang tidak tertandai itu dinamakan yang pertama sesuai dengan norma, kedua itu politik. Politik ini bukan politik dalam arti partai ya, ada partai A, partai B, pemilihan, tapi politik ini artinya adalah appropriate atau tepat di dalam percakapan itu dalam kelompok itu. Maka tuturan unmarked ini sopan dalam relational work. Ini kita lihat bahwa ada perbedaan alternatif pemahaman definisi kesopanan saat dibandingkan dengan punyanya Lim ataupun dengan Brandon Vincent dari relational work ini. Nah, monggo silakan didalami Bapak Ibu semuanya. Ini lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk kemudian berpikir kritis terhadap gelombang kedua. Ketika saya pertama kali, saya ingat di awal tahun 2000 itu Pak Budi Purnomo mengirimi saya paper yang berpuluh-puluh paper dari Australia, kemudian saya pahami, saya menemukan diskursive approach di sana, tapi habis itu saya bingung karena ini dia menekankan pada first order politeness. Kebingungan saya adalah bagaimana saya melihat persepsi atau pemahaman kesopanan dari penutur pertama itu atau penutur itu atau speaker itu. Nah, maka ini kritik yang terbesar kepada diskursus adalah ketidakmampuan atau belum memiliki metode yang tepat untuk melihat participants' own perception. Jadi melihat persepsi penutur apakah sopan atau tidak sopan, dia mengevaluasinya. Kemudian kritik yang lain adalah karena teori ini menolak impossibility of predictive theory, jadi menolak adanya prediktif dalam teori. Jadi kalau kita melihat teorinya Liv itu kan ada prediktif ya. Orang dikatakan orang kalau memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri berarti dia tidak sopan. Ini prediktif. Sehingga sebelum ada orang ngomong itu sudah ada, sehingga ketika ada orang ngomong match dengan itu berarti orang itu nggak sopan. Jadi ini prediktif. Ini juga cenderung ditolak di awal-awal diskursus approach, tetapi dikritik karena prediktif itu salah satu bagian dari teori, bagian dari perkembangan teori atau ilmu pengetahuan. Ketidakpuasan itulah kemudian yang melahirkan adanya dari kesopanan gelombang ketiga. Ya, semoga pemahaman saya terhadap gelombang ketiga ini bisa dipahami dan benar, karena saya juga memahaminya berawal dari kebingungan. Jadi ketika saya melakukan analisis itu, supervisor saya bilang gunakan teori diskursive approach. Ketika saya menyampaikan draftnya itu, dia mengatakan, Nurwanto, ini sudah habis, semua teori yang saya sampaikan dicoret, bilang habis. Kenapa habis? Kenapa sudah sampah? Ternyata dia bilang, your analysis beyond this theory. Beyond. Dan sebenarnya saya masih belum memahami. Kemudian
Daniel Kahneman mengatakan ini kamu sudah melompat dari mikro ke dalam makro lagi. Maka saya mencoba untuk merenung memahami sebenarnya bagaimana perkembangannya itu. Nah, kemudian nanti saya sampaikan di sini. Daniel Kahneman itu melihat gelombang ketiga itu ciri-cirinya di sana adalah adanya pembuatan model ya yang berasal dari evaluatif tendensi. Bahwa ini hanya tendensi, kecenderungan buat dalam model-model, tetapi modelnya itu bukan preskriptif seperti gelombang pertama. Gelombang pertama itu kan ada rule, ada maksim, itu kan preskriptif. Kalau nggak begitu ya melanggar. Tapi modelnya ini yang deskriptif. Maka kemudian yang berikutnya, saya melihat kecenderungan untuk memasukkan norma makro ke dalam norma mikro. Misalnya ketika seseorang mengatakan bicara dengan seseorang itu dalam bahasa Jawa tidak memakai kata kowe tetapi kata panjenengan begitu. Kemudian percakapan itu tidak ada yang menyela, tidak ada yang mengevaluasi negatif, gitu ya, tidak ada yang memuji ataupun mengingatkannya berarti aman. Berarti secara mikro ya sudah itu politik, artinya appropriate. Tetapi saya masih belum puas. Saya masih bertanya kenapa dia pakai panjenengan tidak kowe. Maka ini saya perlu lari ke dalam makro norma makro di dalam norma sosial. Maka di sini mencoba memadukan antara analisis mikro dan analisis makro. Kemudian juga kalau diskursi itu cenderung first order politeness, gelombang ketiga ini saya pikir memadukan dua-duanya antara first order politeness dan second order politeness. Itu dua-duanya diperlukan. Ya. Kemudian bahkan ini bisa yang lebih luas. Disarankan juga meneliti tentang historical impoliteness. Sejarah dulu bagaimana perkembangan impoliteness atau politeness di sebuah masyarakat, apa yang terjadi di sana. Itu berkaitan dengan setting of time, gitu ya, dengan temporal setting. Nah, itu perlu juga dikaji di sana. Kemudian kalau yang gelombang kedua itu menolak analisis kuantitatif, saya pikir gelombang ketiga tidak ada masalah dengan kuantitatif, dengan misalnya pakai frame analysis yang tahu topografi yang berbasis pada data korpus. Kemudian dianalisis melihat analisis yang sering muncul itu kemudian ada berapa banyak, berapa sering yang sering muncul itu disebut dengan norma di dalam frame analisis itu. Nah ini beberapa ciri-ciri dari analisis gelombang ketiga. Ada beberapa istilah di sana yang sangat sering muncul itu adalah moral order, moral evaluation, kemudian ada norma, ada ritual, ada konvensi. Moral order itu misalnya ini diambil dari Garfinkel, itu adalah setting background yang ada di belakang kita ya, norma yang di belakang kita seringkali kita tidak menyadarinya tapi kita lakukan. Saya ngobrol dengan Bapak Ibu yang ada di grup ini, ketika saya menyebut maka saya tidak menyebut kata kowe, tapi saya langsung mengatakan panjenengan gitu. Dan tidak begitu atau sampai panjenengan karena ada setting background di belakang saya yang tidak sadari akan muncul. Ini moral order di sana. Nah, atau dosen-dosennya apa yang tatanan moral gitu ya. Di dalam berbasis pada moral itu maka bisa dilakukan evaluasi. Ketika saya mengatakan kowe terhadap seseorang yang lebih tua, seseorang yang lebih dihormati, kamu dalam bahasa Indonesia, maka ini lawan itu akan mengatakan, oh kamu nggak sopan, kamu kasar. Ini disebut dengan moral evaluation atau evaluasi sebuah kalimat itu menjadi tidak moral, kasar, tidak sopan, kasar, tepat, tidak tepat, itu moral evaluation. Perbedaan ritual dan konvensi ini juga cukup lama memahaminya. Untuk memahami, kita lihat dulu konvensi. Konvensi itu adalah regularitas yang ada di dalam sebuah kelompok. Dan bisa jadi ini ada di kelompok itu, di kelompok yang lain mungkin berbeda normanya. Misalnya dengan Pak Faisal mungkin sangat paham ketika ada di grup kampus itu
ketika ada seseorang yang posting atau ngomong sesuatu yang sangat serius begitu ya, kemudian ada seseorang teman yang sejak lalu selalu menjawab waduh. Ada lain kali ada orang yang serius lagi marah-marah begitu, cuma dijawab waduh. Nah, lama-lama semua member ini seringkali kalau ada orang ngomong sudah ikut-ikutan jawab waduh, itu sudah cukup. Nah, tapi mungkin ketika saya bawa itu ke dalam grup ini mungkin nggak tepat karena normalnya sudah berbeda. Maka ini waduh itu adalah konvensi dalam grup WhatsApp yang saya ikuti di grup WhatsApp tetangga istilahnya itu ya. Di grup WhatsApp ini mungkin punya istilah yang berbeda. Tetapi kalau norma ini kemudian diterima di grup-grup yang lain, ini akan menjadi ritual karena dipakai secara luas. Misalnya kata bahasa Jawa misalnya untuk menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih dihormati pakai panjenengan itu sudah ritual karena dipakai, diacu, diulang-ulang oleh semua anggota grup. Nah, itu perkembangan dari konvensi ke grup atau perbedaan antara ritual dengan konvensi. Nanti mungkin bisa diperdalam lagi. Nah, ini kesimpulan saya menyimpulkan bahwa perkembangan kajian ketidaksopanan ke dalam makro dalam artian theoretical driven analysis, kemudian preskriptif, harus tepat, gitu. Kalau enggak begitu ya melanggar. Kemudian masuk ke dalam mikro, tesisnya adalah makro, kemudian antitesisnya adalah mikro. Mikronya ini data driven analysis, kemudian deskriptif, pakai norma mikro dan politeness when atau first order politeness, kemudian ada ketidakpuasan pada makro, tapi makro yang berbeda dengan makro yang gelombang pertama. Makro gelombang ketiga ini adalah sama dengan diskursive approach, data driven analysis, deskriptif, tetapi memasukkan juga makro analisis dan juga melibatkan baik politeness 1 maupun politeness 2. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak membosankan. Nah, kalau bisa teori biasanya membosankan. Di berikutnya masih ada, silakan itu bacaan yang bisa dinikmati. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini saya merangkum perkembangan dari tahun 1980-an, 1970-an, 60-an sampai 2020-an. Sangat padat. Ya, terima kasih Pak Faisal. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Nurwanto PhD atas pemaparannya mengenai perkembangan teori pragmatik dari gelombang pertama, kedua, sampai ketiga. Punya Pak Nurwanto sudah di close screen ya? Sudah di stop screen? Oh, belum. Stop screen ya? Ya, di stop screen. Ya. Masih masuk nggak, Pak? Sudah enggak? Sudah ya. Ya, oke. Berikut ini ada beberapa pertanyaan Pak Nurwanto. Saya kumpulkan dari Zoom dan dari YouTube. Yang pertama mengenai pertanyaan dari zona literasi. Mohon izin bertanya, untuk penelitian pragmatik seperti lokusi, ilokusi, perlokusi, deiksis, implikatur, dan maksim-maksim, apakah bisa mengambil objek dari karya sastra seperti novel? Seperti itu Pak pertanyaannya. Apakah ini novel itu karya rekaan gitu ya, kayak karya buatan yang terlalu imajinatif, apakah bisa digunakan untuk penelitian pragmatik Pak? Monggo silakan. Ya, langsung saja untuk penelitian gelombang pertama tampaknya tidak ada masalah ya, Ibu dan Bapak. Jadi banyak kemudian novel itu dianalisis tidak dari sisi kajian sastra tapi dari kajian linguistiknya. Yang menarik misalnya yang dilakukan oleh kalau tidak salah ini full paper ya, data-data seperti itu, tetapi mengambil angle yang sangat berbeda. Kalau biasanya itu dianalisis dari sisi kesopanannya, dari implication kesopanannya, deeksisnya, interpersonal kesopanannya. Kemudian beliau menyarankan coba diperbanyak pada
data-data yang ketidaksopanan. Jadi itu akan memperkaya kajian kesopanan. Cuman datanya memang data dari novel. Saya pikir dalam posisi tertentu untuk speech itu masih bisa dipakai. Itu Pak Faisal. Ya, terima kasih. Jadi menarik ya. Mungkin karena karya sastra itu merupakan reflection of reality. Ya, jadi the mirror of reality gitu. Jadi walaupun itu rekaan, tapi didasarkan pada kenyataan di lapangan. Ya. Iya. Oke, jadi saya tambah lagi sedikit. Ini ada cerita yang menarik dari Speech Act ya. Karena ini masa pandemi corona itu tidak bisa kemana-mana, gitu. Saya sebenarnya ingin mengembangkan suatu mengambil data dari misalnya percakapan guru dan siswa gitu untuk kita analisis kesopanan. Karena kadang-kadang sekarang sekolah itu juga online, itu masuk dari data, maka banyak yang berlari kemudian menggunakan data-data misalnya di film di YouTube gitu ya. Tapi ya itu mungkin bisa, tapi karena kita menghendaki adanya penelitian lapangan, maka saya sarankan untuk bukan di YouTube-nya atau filmnya yang dianalisis, tetapi saya minta untuk analisis percakapannya. Jadi ini natural conversion yang ada di komen itu ya. Di YouTube bisa ada bawahnya ada komen, ya. Ada percakapan di antara penggemar itu. Nah itu apa yang disebut dengan computer mediated communication atau CMC, saya serang di sana. Ada beberapa yang mencoba melakukan itu dan itu sangat menarik. Terakhir mencoba meneliti lokusi itu, ternyata untuk melakukan kritik itu banyak yang menggunakan non literal ya, dan tidak langsung dengan menggunakan pujian. Jadi pujian itu justru dipakai untuk melakukan kritik yang sangat tajam. Nah, ini saya pikir sebuah dinamika yang menarik. Tidak hanya novelnya yang bisa menjadi sumbernya, tapi juga CMC-nya. Komen-komen, percakapan di antara penggemar novel itu juga menjadi sumber percakapan alami. Itu malah kalau novelnya saja itu cenderung kepada data yang tadi yang pertama, kemudian kalau komennya CMC-nya akan melompat ke dalam gelombang ketiga. Itu Pak Faisal. Ya, cukup menarik Pak Wai tentang hal itu. Yang kedua pertanyaan dari Rita Hartati Canda, ini dari YouTube pertanyaannya. Berlebihan dianggap kurang sopan, bahkan dilarang dalam syariat Islam karena menyia-nyiakan waktu. Sementara di Amerika justru dibuka klinik humor dengan biaya yang fantastik. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih, Rita Canda. Berlebihan berdasarkan perspektif pragmatik ketidaksantunan. Monggo, karena kita IAIN, Pak ya, jadi harus ada syariat itu. Monggo. Berlebihan itu, kalau kita melihat sekarang, saya gunakan teori relational group tadi ya, yang ada amak dan mak. Misalnya akan dikatakan ya, itu ada masuk ke dalam ketidaksopanan. Di sana kalau seseorang berlebihan, politeness-nya atau berlebihan atau apa bahasa gaul itu menunjukkan lebih bisa lebih ataupun mengkritiknya terlalu berlebihan, maka itu nanti menjadi di dalam relasi itu over gitu ya, berlebihan. Nah, dari sisi ini saya pikir saya memposisikan diri secara netral saja, secara teoritis. Kalau dalam gelombang kedua, maka ini harus dilihat di analisis norma mikro ya, norma mikro. Bisa jadi di dalam sebuah kelompok kalimat itu, tuturan itu berlebihan. Maka di dalam kelompok itu berarti itu mark tertandai negatif, mark politeness, gitu ya, tertandai secara negatif.
Tetapi bisa jadi di kelompok lain dia punya norma mikro sendiri yang justru seperti dikatakan tadi di Amerika justru ada klinik-klinik seperti itu. Tapi di dalam kelompok-kelompok itu norma mikronya memang memperbolehkan hal yang berlebihan seperti itu. Kalau kita melihat analisisnya Love and Ward itu contohnya itu di antara anggota percakapan itu saling kritik yang sangat tajam. Ya katakanlah ya mungkin hal kita sudah berlebihan gitu ya. Tetapi di dalam di dalam percakapan itu tidak ada sedikit pun istilahnya kalimat-kalimat yang mengevaluasi misalnya kamu pasarkan, kamu tidak suka, tidak ada kalimat seperti itu. Percakapan berlangsung normal, saling kritik, saling menyampaikan pendapat masing-masing gitu. Kadang-kadang juga mencela yang lain, tapi tidak ada evaluasi ketidaksesuaian dari yang lain. Maka di dalam grup itu konflik itu merupakan norma mikro di dalam percakapan itu. Maka dalam percakapan itu ya itu politik, artinya appropriate, artinya tepat, artinya sesuai dengan norma, tapi norma mikro di situ. Tapi jangan dibawa ke mungkin percakapan yang lain, di percakapan lain, di kelompok yang lain mungkin tidak bisa, dan mungkin peserta percakapan tidak seasertif dari contoh Love and Ward tadi. Jadi kalau saya boleh menjawab pertanyaan Ibu Rita ya, saya menyampaikan dari perspektif diskursif, maka di dalam hal seperti ini evaluasi kesepakatan menjadi contested atau terkontestasi. Dari satu kelompok yang lain akan berbeda. Dari kelompok syariah itu punya norma, punya konvensi, punya ritual tertentu yang membatasi ini sampai sejauh mana. Kalau jam lewat itu berarti itu tidak sopan atau mungkin tidak syar'i gitu. Ya, tetapi mungkin di kelompok yang lain itu katakan di Amerika itu di dalam norma mikronya di sana tidak masalah. Jadi ini yang disebut dengan contested antara satu orang dengan orang lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain, budaya lain itu akan berbeda. Jadi itu saya pikir saya masukkan saja itu dalam analisis diskursif, dalam analisis contested impoliteness. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bu Rita tadi. Ya, terima kasih Pak Nur. Yang ketiga itu dari Pak Supardi ya, Pak Supardi dosen di IAIN Salatiga menyampaikan tertarik dengan teori politeness dan mencoba untuk melihatnya dalam bahasa Arab. Materi mohon di-share. Jadi ini mungkin pertanyaan atau menunjukkan ketertarikan mungkin nanti bisa dibahas kalau jumpa Pak ya, kalau karena masih satu Siap. Ya. Siap. Jadi silakan nanti ketika membutuhkan materi bisa nanti bisa share ya, bisa share. Karena dunianya juga punya bahasa Arab Pak ya, jadi bahasa Inggris, bahasa Arab itu ya lain. Ya, bahasa Arab juga seringkali menjadi objek kajian di dalam teori diskursif ya, teori gelombang ketika ada contoh-contoh yang menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi nanti bisa mungkin ada jurnal Arab World English Journal itu mungkin juga ada kaitannya karena itu bahasa Inggris orang Arab jadi mungkin bisa dilihat di jurnal. Yang keempat dari Husni Hadiati ke Pak Nurwanto, mark dan unmarked-nya itu ditandai oleh ada tidaknya tujuan referensial dalam percakapan tersebut atau bagaimana, Pak? Bedanya ya. Mark dan ya. Unmarked gitu ya. Ditandai oleh ada tidaknya tujuan referensial dalam percakapan tersebut atau bagaimana? Baik, intinya sederhananya begini saja. Mark itu tertandai. Unmarked itu tidak tertandai. Artinya, ketika sebuah percakapan itu berjalan lancar, nggak ada tuturan-tuturan yang mengevaluasinya itu. Misalnya, ya, saya sampaikan misalnya ada di dalam data saya misalnya ada anak ngobrol menyampaikan ngomong bla 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 gitu.
terus bapaknya bilang, terus malaikat mencatat loh. Nah, itu berarti itu sudah ada penanda, itu sudah ada evaluasi negatif dari 8 tutor. Itu berarti ini sudah tertandai. Tapi kalau misalnya ada orang ngobrol kemudian kamu benar kamu itu luar biasa, ini pujian, maka ini menjadi positif atau tertandai secara positif. Tetapi kalau penanda-penanda itu tidak ada, percakapan berlangsung lancar, ketawa ke kiri, kalau itu ke utara ke selatan, itulah ya. Kalau chatting dan seterusnya tidak ada tuturan yang pause, yang menunda saat percakapan itu. Nah, misalnya, atau di dalam kelompok grup WhatsApp, ketika ada seseorang yang share sifatnya komersial di dalam grup PDF itu, kemudian Pak Faisal menyampaikan, memposting lagi aturan kelompok, dilarang menyampaikan. Nah, itu berarti Pak Faisal sudah menandai percakapan itu ke dalam negatively marked conversation, ya, ada penandanya. Berarti itu sudah terjadi unmarked. Tetapi kalau misalnya dari mulai percakapan sampai akhir itu ya meskipun ada greetings tapi santai-santai saja, nah itu berarti itu unmarked. Nah, gitu. Jadi simpelnya begitu saja untuk mark dan unmarked itu. Nah, nanti silahkan selanjutnya bisa dikaitkan dengan norma mikro maupun norma makro yang ada di dalam percakapan. Itu Pak yang mungkin bisa saya sampaikan itu. Begitu Bu Husni. Halo Pak. Ya. Kalau unmarked-nya itu, misalnya kalau dalam percakapan itu memiliki tujuan referensial, mungkin itu bisa dikatakan sebagai mark gitu ya. Tapi kalau yang unmarked itu saya belum begitu paham gitu. Kalau misalnya, kalau percakapan referensial itu misalnya ada tujuannya, misalnya menginformasikan atau requesting atau commanding gitu, itu kan berarti memang ada tujuan referensialnya. Tapi kalau misalnya tujuannya itu tidak ada tujuan referensial, misalnya itu afektif aja, itu apakah bisa dikatakan itu tetap sebagai mark atau masuk ke dalam kategori unmarked? Ya, yang pertama harus kita lihat adalah kita harus melebarkan perspektif kita bahwa di dalam mark dan unmark itu masuk dalam kelompok diskursi approach, artinya evaluasi itu harus bersumber dari penutur dan lawan tutur, bukan dari satu pihak penutur. Jadi contoh itu tadi cenderung pada satu pihak, yaitu evaluasi penutur. Nah, ketika seseorang itu punya tujuan tertentu, ya, kemudian lawan tuturnya itu menanggapinya dengan biasa saja, tidak ada melaksanakan tertentu, misalnya dengan satu kemudian menjalankan sebenarnya, itu berarti unmarked. Pak Faisal, tolong pertanyaan saya ya. Diberikan ke Pak Nurwato. Itu unmarked. Tapi kalau misalnya Ibu bilang, misalnya tolong dong diambilkan itu, kemudian yang lainnya mengatakan masyarakat memerintah orang yang lebih tua, nah itu berarti tuturan itu sudah tertandai atau mark tertandai. Gitu. Jadi kalau semua berjalan lancar, nggak ada penanda tertentu, berarti unmarked. Gitu. Jadi evaluasinya harus dari penutur dan lawan, bukan dari satu sisi saja. Demikian Bu Husni. Oke Pak, matur nuwun. Ya, oke. Berikutnya dari Budian, kritikan Sachiko ide tentang bahasa yang berhonorifik kurang cocok dipakai untuk teori Brown dan Levinson. Namun banyak penelitian yang meneliti bahasa berhonorifik menggunakan strategi Brown dan Levinson guna menghindari tindak pengancaman muka atau wajah. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Teori Babon, Pak ya, Brown Levinson. Ya, ya, Brown dan Levinson. Ya, saya pikir memang kemudian tidak bisa dipakai di dalam analisis honorific languages begitu ya. Tetapi juga dalam hal juga tidak bisa dipakai untuk menganalisis itu. Misalnya Gunarwan itu juga menganalisis kritik dalam
bahasa Jawa. Di sana juga menggunakan klasifikasinya Brown dan Levinson. Ya. Kemudian mungkin ide itu pada satu sisi ketika dia membutuhkan sebuah analisis, alat analisis, kemudian memakai itu, kemudian dipakai ternyata tidak cocok, nah berarti mungkin ada bagian tidak cocok. Lebih lengkapnya silakan monggo Ibu bisa melihat. Saya nggak hafal contohnya karena berbahasa Jepang, jadi saya susah sekali untuk mengingatnya. Jadi Bu Dian monggo silahkan mengunjungi, kayaknya kalau nggak salah webnya HPID, itu beberapa papernya sudah free download di dalam webnya. Tapi yang pasti memang ini sebuah perkembangan antara gelombang 1, gelombang 2 dan seterusnya itu. Artinya kalau perkembangan itu artinya ada development. Dan development tidak mungkin sepenuhnya akan bisa menghilangkan karena ini perkembangan. Ya. Di dalam relational work-nya Lovejoy itu juga dalam perspektif masih juga menggunakan istilah yang berkaitan dengan yang pertama juga. Jadi saya pikir tidak harus restrict, tidak harus preskriptif gitu ya, karena saya pikir dalam diskusi itu juga deskriptif. Gitu. Ketika saya menganalisis juga saya juga sering mengacu kepada teori-teori politeness, negative politeness, positive politeness, dan seterusnya. Jadi saya pikir memang dalam beberapa sisi masih bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan, tapi di sisi lain mungkin tidak. Itu mungkin gitu ya. Begitu Pak Faisal. Begitu demikian. Pak Nur masih banyak pertanyaan. Jadi Pak Nur ini panen pertanyaan luar biasa ya. Waduh. Temanya sangat menarik. Dari Mas Fajar Susanto ya. Bagaimana menentukan kesopanan dalam hubungan face dengan bahasa yang unmarked? Jadi face tadi menentukan kesopanan dalam hubungan face dengan bahasa yang unmarked itu menentukannya gimana, Pak? Ya, unmarked itu seperti saya bilang tadi, saya ulangi, unmarked itu adalah percakapan yang tidak tertandai. Artinya berjalan normal, berjalan lancar begitu ya. Tidak ada penanda-penanda positif maupun negatif. Kalau sudah anak, itu berarti dia sesuai dengan norma, terutama norma mikro. Kalau sesuai dengan norma mikro, berarti dia politik atau appropriate atau tepat sesuai dengan norma mikro. Jadi tidak ada masalah dengan face di sana, karena bagi peserta yang dalam percakapan yang anak itu, berarti tidak ada FTN, ya, tidak ada face returning X di sana, karena DSD juga tidak melakukan evaluasi itu. Mestinya kalau percakapannya itu mengancam wajah, face returning X, bisa jadi dia akan melakukan evaluasi tertentu, menyampaikan penanda-penanda tertentu, mengatakan ini nggak pas, ini kasar dan seterusnya. Tapi kalau unmarked berarti sudah politik, sudah tepat, sesuai norma mikro, dan artinya tidak ada wajah yang terancam di sana. Demikian Pak Faisal. Ya. Kemudian Bapak, pertanyaan dari Ibu Dr. Hariatul Jannah, di masa pandemik hingga mulainya ada istilah new normal. Jadi start dari masa pandemik sampai new normal, banyak sekali ungkapan dalam media medsos, misalnya new normal. Apakah bisa kita jadikan data untuk penelitian pragmatik? Bu Hariatul Jannah dari Fakultas Sastra UMI Makassar. Monggo Pak, tentang pandemik dan new normal itu bisa nggak istilah-istilah di medsos itu dibuat untuk penelitian pragmatik? Bisa ya, saya pikir bisa-bisa saja. Saya sampaikan tadi beberapa metode yang cukup dipakai, karena misalnya ada CMC, CMC, Computer Mediated Communication, komunikasi yang termediasi lewat komputer, dan itu misalnya oleh Daniel Kadar itu masih dikatakan sebagai natural conversation. Cuma memang medianya dibatasi oleh kabel, oleh media, oleh komputer, oleh
datanya saya pikir bisa sampaikan tadi, ketika mahasiswa itu ingin menganalisis sebuah paper atau sebuah pengumuman atau apa yang ada di YouTube, kemudian saya minta untuk juga analisis saja dari sisi percakapan komennya, itu berarti sudah CMC itu bisa juga. Untuk lebih detailnya, monggo Ibu baca di bukunya Understanding Politeness. Di sana ada pembagian sumber-sumber data dan juga dibahas bagaimana metode penelitian di gelombang pertama dan juga gelombang kedua, dan juga ada pembahasan mengenai computer mediated communication gitu. Ya. Itu Pak Faisal. Dari Pak Jeffrianto Saud, Pak Nurwanto, bagaimana pendapat Pak Nur mengenai teori pragmatik di era pandemik sekarang? Kayaknya sudah relate Pak ya, sudah terjawab ya. Pertanyaan Pak Jeffrianto Saud tentang pendapat Pak Nur tentang teori-teori pragmatik di era pandemik sekarang. Sudah ya Pak? Tadi sudah. Yang sudah satu paket tadi. Pertanyaan dari Febri Putra, apakah penelitian Maxim hanya bisa diteliti dari sisi pelanggarannya aja, Pak? Biasanya kalau skripsi itu kan in line with Maxim, violating Maxim, infringing, apakah yang menarik itu hanya pelanggaran? Ya. Monggo silahkan pendapat Pak Nur, bagaimana itu? Biasanya skripsi itu, skripsi. Violating Maxim, gitu ya. Kalau inline, kalau saya biasanya saya bilang jangan pakai inline, nggak menarik saya bilang. Menurut Pak Nur gimana itu? Iya, Maxim Leak ya, Maxim kesopanan ya Pak Faisal ya. Ya. Ataupun mungkin juga Maxim percakapan. Apakah bisa kemudian dianalisis pakai selain mematuhi atau tidak mematuhi? Bisa jadi ketika Bapak Febri kemudian melakukan analisis dan kemudian melakukan kritik terhadap teori-teori itu. Nah, itu maka Bapak akan lari dari analisis mematuhi atau melanggar gitu. Atau sesuatu yang lain yang justru akan memiliki novelty. Kalau Bapak bisa melakukan itu, berarti ada sisi novelty tersendiri di dalam tulisan Bapak dengan mengatakan ini inovasi novelty dalam kajian ini gitu. Jadi kalau contohnya yang lain saya katakan tadi misalnya ketika berusaha melakukan kritik terhadap teori-teori itu, maka itu sudah tidak lagi menggunakan mematuhi dan tidak mematuhi, ada sisi yang lain. Tapi kalau Bapak Febri itu punya inovasi tersendiri di dalam sana, ya saya pikir itu menjadi novelty dari kajian Pak Febri. Pak atau Ibu? Bapak ya? Bapak. Oke, berikutnya Pak. Panen ini Pak, panen pertanyaan. Ya. Dari Pak Surono, mengenai teori kesantunan dari Brown dan Levinson saja yang diulas untuk mendapatkan kritik dari para ahli untuk menuju analisis ketidaksopanan. Kenapa hanya itu aja? Bagaimana dengan teori kesantunan yang lain? Misalnya Leach atau dari yang lainnya. Kenapa kok? Ya mungkin karena teori Babon ya Pak. Kalau politeness mesti Brown, Levinson gitu. Bagaimana dengan teori yang lain? Leach atau dari yang lain? Kok nggak pernah dikritik itu Pak? Satu yang menarik di antara gelombang pertama, Leach dengan Brown Levinson ya, sebenarnya itu kritiknya satu paket. Misalnya mereka cenderung speaker evaluation atau evaluasi penutur, kemudian mereka cenderung act by act analysis dan seterusnya. Itu dia satu paket dengan teori-teori Brown Levinson, teori Leach, kemudian teorinya Lakoff gitu. Tetapi memang Brown dan Levinson ini sangat seksi sekali, teori sangat seksi sekali karena ini sangat-sangat diterima dalam beberapa dekade sampai sebelum tahun 2000 itu banyak dipakai oleh tidak hanya di pragmatik, tidak hanya dalam dunia kesopanan, tapi dalam bidang-bidang yang lain. Saya sampaikan tadi, ketika saya browsing jurusan komunikasi, di sana ada kuliah materi tentang Brown Levinson. Ketika membahas antropologi linguistik, juga ketika membahas kesopanan,
apa yang dibahas adalah punyanya dan memang ini waktu itu memang menawarkan sesuatu yang sangat berbeda, yang sangat bisa diterima. Tetapi ada satu sisi dari kajian Brunelleschi yang kemudian tentang habis-habis ini adalah klaim universalismenya. Jadi salah satu yang membahas itu adalah klaim universal tadi, klaim universal teori ini yang sebetulnya bisa untuk semua bahasa, semua budaya. Nah ini kemudian yang menjadi seksi untuk menjadi sasaran kritik, sasaran tembak. Tapi sebagian besar kritik itu juga mengacu ke semuanya. Kecuali memang yang ketika itu berkaitan dengan universalisme itu kepada Brown dan Levinson. Itu mungkin Pak ya, secara umum seperti itu. Oke, gitu Pak Nur. Berikutnya dari Rahman Taufik Rianto Daku. Rahman Taufik Rianto Daku. Bagaimana memahami ketidaksopanan atau kesopanan seseorang yang berbeda budaya? Sebab seringkali benturan budaya menyebabkan ketidaksopanan. Padahal menuntut yang lain, perilaku itu sebenarnya adalah kesopanan. Terima kasih. Jadi politeness kaitannya dengan beda budaya, Pak. Kalau ada istilahnya gegar budaya ya, cultural shock itu terus menimbulkan ketidaksopanan itu menurut Bapak bagaimana? Jadi kayaknya sudah Pak ya, sudah sekilas tadi yang depan tadi. Ya, saya tambah sedikit. Pak Rahman, kalau Anda tertarik untuk meneliti itu memang salah satu tema yang sangat seksi akhir-akhir ini. Jadi salah satu tema yang sedang banyak diminati, sedang banyak dikaji, itu adalah ini, intercultural analysis dalam kesopanan. Jadi kalau jenengan punya ide itu, monggo silahkan saya undang Anda untuk terutama menganalisis dari sisi diskursi approach maupun dari gelombang ketiga. Nah, di sana jenengan akan menemukan pemahaman emik dan maupun pemahaman etik di sana. Pemahaman terhadap budaya kita dan pemahaman terhadap budaya orang lain. Nah, di sana itu yang menarik untuk dikaji. Jadi sekali lagi, intercultural analysis ini termasuk salah satu yang sedang seksi saat ini, sehingga monggo silahkan saya mengundang Pak Rahman dan juga yang lain untuk melakukan analisis di sana. Misalnya, ada sebuah contoh antara orang Taiwan dengan orang Australia. Orang Taiwan ini mengundang orang Australia untuk makan malam, orang Australia sudah setuju. Tapi ketika pada saatnya itu ternyata orang Australia ini tidak datang untuk makan malam, ditunggu sana nggak datang, kemudian telepon bilang maaf gitu, karena sih nggak bisa datang. Nah, ini bagi orang Australia sudah cukup untuk menyampaikan permintaan maafnya dari perspektif insight culture dia, sudah cukup menyampaikan permintaan maaf itu. Tapi bagi orang Taiwan ini belum cukup, ini belum generous. Gitu. Jadi harus ada perulangan dan seterusnya. Kemudian coba dianalisis, mengumpulkan orang Australia dan orang Taiwan, gitu. Ternyata memang dua-duanya menganggap yang Australia sudah cukup, yang kelompok Taiwan yang menyampaikan belum. Jadi ini analisis antar budaya yang sangat menarik. Ini katanya dengan teknik dan etik understanding of culture. Jadi itu, monggo silakan melakukan analisis kesopanan dari sisi intercultural understanding. Pak Faisal. Ya, okay. Berikutnya ada pertanyaan dari Eka MS. Teori Brown-Levinson itu diklaim universal. Bagaimana pendapat Pak Nur? Jadi teorinya dianggap universal gitu, kayak universal grammar-nya Chomsky itu ya. Pendapat Bapak gimana? Itu universal enggak itu sebenarnya, teori Brown-Levinson itu? Ya, universal itu sebenarnya klaim dari Brown-Levinson ya, kalau melihat dari judulnya juga universal, some universal and languages gitu. Saya pikir saya kurang sependapat dengan universalisme itu karena ya saya pikir memang kesopanan itu kontestif, tidak hanya dari satu kelompok dengan kelompok yang lain dan satu budaya dengan satu bahasa dengan bahasa yang lain. Bisa jadi
itu dipakai untuk menulis dari banyak bahasa, banyak budaya, tapi sampai ada sisi-sisi yang lain yang kemudian akan tertinggal. Begitu saja dari pemahaman kita terhadap sebuah kesopanan, definisi kesopanan yang ada di sana. Jadi itu yang kemudian menjadi sumber kritik juga dari kelompok diskursive approach maupun dari kelompok yang ketiga terhadap Brondel Levinson itu. Itu Pak, singkat saja. Ya, singkat-singkat aja Pak, banyak pertanyaan. Dari Linda Mayasari, jika percakapan tersebut unmarked, tetapi menurut peneliti termasuk impolite, apakah bisa peneliti memasukkan konteks peneliti? Jika percakapan tersebut unmarked, tapi menurut peneliti termasuk impolite, apakah bisa peneliti memasukkan konteks peneliti? Ini mungkin saya pikir dilihat dari tujuan penelitian ya. Kalau ingin memahami emik dan etik understanding, emik dan etik perspektif, jadi dia mungkin dia peneliti menempatkan dirinya itu sebagai outsider. Jadi bagaimana pandangan outsider terhadap percakapan itu ya monggo silakan saja. Tapi itu ada intercultural analisis begitu. Tetapi kalau ingin melihat bagaimana percakapan itu berlangsung, bagaimana norma di sana, kemudian bagaimana kesopanan di sana, ya sebaiknya menghindari adanya perspektif peneliti dari kajian itu. Jadi saya pikir saya tidak bisa memberikan jawaban yang sangat preskriptif karena tujuan penelitian akan sangat berbeda-beda sekali. Ya Pak. Berikutnya Pak, dari Ari, apakah terjemahan untuk impoliteness yang tepat, ketidaksopanan atau ketidaksantunan? Ya, monggo yang dari jurusan bahasa Indonesia ini bisa memberikan terjemahan, atau mungkin Pak Faisal yang bertetangga dengan jurusan translation bisa memberikan perspektif nanti. Jadi saya tidak berani memberikan pilihan. Seperti saya kadang-kadang menggunakan ketidaksopanan, kadang-kadang menggunakan ketidaksantunan. Yang dari Departemen Bahasa Indonesia atau dari Departemen Translation untuk nanti bisa dilanjut di grup WA Pak diskusinya Pak. Ini karena ini nanti faktor semantik, kemudian ada yang bilang santun itu lebih baik dari sopan dan sebagainya. Kemudian dari Pak Hanafi, percakapan antar preman atau sahabat dekat biasanya lebih informal dan bahkan kasar, tapi pesertanya tidak tersinggung. Apa pendekatan gelombang kedua malah mungkin tidak relevan digunakan ya Pak Nurwanto gitu. Ya, kalau seperti itu berarti percakapannya menjadi unmarked dalam garis lembut tadi, garis lembut yang saya sampaikan tadi. Berarti itu sesuai dengan norma mikro di dalam grup itu. Justru itu malah yang kemudian dikedepankan di dalam kajian gelombang kedua. Bagaimana relasi percakapan itu di dalam mikro itu. Loren tidak memberikan definisi yang pasti tentang non-polite, tapi dari contoh itu, non-polite itu adalah keterangan yang sebenarnya itu bisa mengancam pajak orang, tapi di dalam grup itu, dalam percakapan itu tidak ditandai, tidak dievaluasi secara negatif maupun positif. Maka aturan-aturan yang kasar dalam grup preman tadi itu di dalam grup itu ya sudah sesuai dengan norma mikro itu menjadi aturan yang unmarked. Jadi tidak masalah itu dalam diskusi juga. Ya Pak Nurwanto, waktunya sudah mepet ya, tinggal 2 menit mungkin. Satu pertanyaan terakhir. Masih banyak yang lain, nanti bisa dilanjutkan di grup. Jadi pertemuan kita tidak hanya di sini. Ada grup WA dan grup Telegram. Tolong semua anggota jangan hanya di WA, kalau WA hanya 256 member. Kalau Telegram bisa lebih banyak, nanti bisa dilanjut. Terakhir Pak, dari Pak Firman Alamsyah Mansur, materinya mantap Pak Nur, saya tertarik. Sebagai seorang yang paham teori kesopanan,
apakah pernah Bapak terlibat persoalan konflik komunikasi akibat sopan dan tidak sopan dengan orang lain? Bagaimana Pak Nurwanto menyikapi jika terjadi gangguan komunikasi, baik dengan yang lebih muda, sebaya, dan lebih tua? Terima kasih. Oh ya, ini dari perspektif subjektif. Jadi sangat sering saya mengalami percakapan seperti itu, baik yang face to face maupun WhatsApp maupun CMC gitu, itu sangat sering terjadi. Bagaimana menyikapinya? Nah, inilah salah satu saya pikir ini perspektif saya saja. Fungsinya saya mempelajari pragmatis. Kembali lagi saja. Ketika saya mempelajari pragmatis, kemudian dari speech act sampai kemudian gelombang ketiga, saya menjadi tahu berbagai jenis percakapan, kemudian fungsinya, dan seterusnya. Ketika baik yang itu literal, non-literal, langsung, tidak langsung, kemudian baik percakapan tuturan yang memaksimalkan keuntungan sendiri dari orang lain, kemudian yang contested dan seterusnya, yang kaitan dengan budaya itu, kemudian saya bisa lebih memahaminya. Jadi saya kadang-kadang melihat, oh ini berarti maksudnya begini. Jadi saya kadang-kadang melihat itu mengaitkan dengan, oh ini cocok dengan ini. Jadi ya lebih mudah saja memahami bagaimana psikologis seseorang dalam bercakap. Ya kadang-kadang sehingga kita bisa dari pemahaman teori itu, kemudian saya juga kadang-kadang mencoba untuk mengaplikasikan itu, bagaimana cara menjawabnya begitu. Saya bisa memahami apakah priori intention itu memang bermaksud tidak sopan, apakah ada misunderstanding, apakah antara priori intention dengan post factumnya itu sama atau tidak. Saya mencoba memahaminya menjadi lebih hati-hati, lebih nyaman saja ketika ada hal seperti itu. Saya pikir mungkin Bapak Ibu yang lain punya pengalaman-pengalaman yang saya pasti yakin akan mengalami konflik di dalam percakapan itu. Jadi ketika kita memahami percakapan X, mungkin orang lain akan memahaminya Z. Kalau kita misalnya melihat analisis, misalnya punyanya Hong itu, sana ada berbagai jenis penutur dan lawan penutur. Penutur ada berbagai banyak jenisnya, maupun yang overhearer maupun hearer-nya ratified dan ratified dan seterusnya, itu mungkin akan punya pemahaman yang berbeda-beda. Nah, saya pikir itu perspektif subjektif saya di dalam memahami konflik percakapan itu. Begitu Pak Faisal. Terima kasih Pak Nurwanto PhD atas pemaparan yang luar biasa. Saya kira masih banyak pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bu Nur Mutmainah juga. Nanti bisa tanya di kantor Pak ya. Jadi nanti bisa didiskusikan. Kemudian Bapak Ibu yang pertanyaan belum terjawab nanti bisa japri atau bicara di grup ya. Jadi mungkin kalau ada yang belum masuk di grup, tanya saya. Nomor WA saya 0856-4201-9501 ya. Jadi silahkan, nomor saya 0856-4201-9501. Kalau belum masuk di grup WA atau Telegram, nanti saya add atau saya kasih linknya. Oke, demikian Bapak Ibu, waktunya sudah melebihi 11.30 karena terlalu semangat ya. Ini banyak para pragmatic learners garis keras ya. Oke, saya akhiri. Pak Talo mungkin. Pak Talo, ya, Pak. Akhiri ya Pak Talo ya. Oke Pak. Mungkin Pak Talo ada yang disampaikan? Baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Nurwanto PhD yang sudah berkenan memberikan materi kepada kita pada hari ini.
dan juga kepada Bapak Faisal Rizwanto M.Hum, yang juga sudah mengambil inisiatif yang tinggi untuk kita semua. Jadi ibarat kata, kita di sini adalah kopdar, kopi darat dari grup-grup kita. Untuk itu kami apresiasi ini kami memberikan sertifikat kepada Bapak, kiranya berkenan dalam mengamalkan ilmu untuk kita semua. Jadi, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, para peserta webinar pada hari ini. Terima kasih atas atensi Anda. Semoga ilmu pragmatik ini dapat menjadi metode, dapat menjadi ilmu yang dapat kita amalkan untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan selama penyelenggaraan ini. Akhir kata, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelemahan hanyalah milik kita semata. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Oke. Mungkin berfoto dulu ya. Pak, Ya. bisa di screenshot caranya gimana tuh di? Bisa saya ini saya Pak, pandu. tolong di screenshot Oke, halaman pertama. Ya. Ya. Halaman pertama. Halaman pertama. Video on. Sadar kamera ya, monggo. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya. Untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Ya. Untuk halaman kedua, ada 3 halaman. Mohon Bapak Ibu mengaktifkan videonya. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita tunggu pertemuan berikutnya, webinar berikutnya tanggal 27 ya di Universitas Andalas. Oke. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, Pak Taro, Pak Indra, ya. Pak Edi, ada Bu Nadira. Ya. Yes, sehat semua. Ya, disertasi lancar ya, Pak ya. Amin. Ya. Sampai jumpa lagi.